Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Sejumlah rumah habis terbakar di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Api muncul dari salah satu rumah yang ditinggal bekerja oleh penghuninya. Kobaran api menghabiskan sejumlah rumah di Jalan Raya Pasar Impres, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Diperkirakan 3 rumah habis terbakar. Petugas yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang aman agar terhindar dari kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi menjelang subuh ini, namun tiba-tiba api muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya bekerja. Nggak tahu, saya dari itu tuh Malik. Oh, dari belakang ya, Bu? Itu tadi tiba-tiba langsung gede aja? Iya, tahu tuh gede. Tahu dari gas, tahu dari itu. Listrik? Itu rumah kontrakan atau rumah? Bukan, sendiri. Orangnya lagi jaga di belakang, kan jaga ini lingkungan. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sebuah truk pengangkut air galon terguling dan menimpa motor di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini akibat truk yang tak kuat menanjak karena kerusakan kopling. Sebuah truk pengangkut air galon yang sedang mengarah ke kawasan Pasar Rebo terguling dan menimpa sebuah motor di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kecelakaan yang juga melibatkan sebuah angkot ini terjadi karena rusaknya kopling sehingga truk tiba-tiba mundur saat melewati jalan yang menanjak. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi ratusan galon yang berserakan di jalan. Pas saya ada yang di jalan, dia belakang mau jalan sendiri itu mobilnya. Tahu mobilnya itu saya bingung. Saya mau mundur malah lebih kencang, malah terbalik. Lupa saya galonnya dia, jadi saya. Kejadian ini menyebabkan kemacetan panjang. 2 mobil derek digunakan untuk mengevakuasi truk. Usai dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Koplingnya jeblos, jadi tidak kuat nanjak, mengakibatkan light truk pembawa aqua mundur karena angkot 2058 VT terus terbalik. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Mirsa, waspadalah saat memarkirkan motor Anda di minimarket. Di kawasan Parung Panjang, 3 orang pemuda tertangkap kamera menggasak motor terparkir di minimarket. Pelaku nekat beraksi di pagi hari meski situasi sekitar ramai warga. Aksi pencurian motor yang dilakukan 3 orang pemuda ini terekam CCTV di depan minimarket di Komplek Perumahan Centralen, Parung Panjang. Pelaku berbagi tugas dan nekat beraksi di pagi hari saat minimarket baru buka dan situasi di sekitar lokasi ramai warga. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil menggasak motor salah seorang pengunjung minimarket. Dengan menyertakan bukti rekaman CCTV, korban akan melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Kendaraan ya? Kebasiran sana dia. Oh, Pak, itu kendaraan milik siapa, Pak? Milik ibu customer. Bang, kejadian ini apakah sering, pernah terjadi sebelumnya gitu? Pernah waktu itu juga, tapi bisa dicegah sih sama anak protokol. Karena rawan aksi pencurian dan meresahkan, warga berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Mirsa, pelaku pembunuhan seorang pemulung di pasar HPKP Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Kasus sesama pemulung ini berawal dari pertengkaran. Warga di pasar HPKP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pemulung. Korban Rian alias Tatang, 30 tahun, warga Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan tergeletak di lantai pasar dengan sejumlah luka senjata tajam di bagian perut dan punggung.
Berbekal hasil olah TKP dan informasi sejumlah saksi, pelaku akhirnya tertangkap pada sebuah jalan setapak di tengah sawah. Barang bukti sebilah pisau disita petugas. Sebelum berusaha kabur, pelaku Aji Pipin 27 tahun pulang sebentar ke kontrakannya. Petugas yang mendapat kabar segera memburu warga Lampung ini. Kasus pembunuhan sesama pemulung ini berawal dari pertengkaran antara korban dengan pelaku. Secara tiba-tiba kepala korban dipukul pelaku. Korban penuh membalas dengan mengejar pelaku hingga akhirnya tewas dengan 5 luka tusukan di perut dan punggung. Mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri di sekitaran TKP. Kemudian melarikan diri di rumahnya. Kemudian kita langsung melakukan pengejaran. Dan alhamdulillah kita sudah. Nanti untuk selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan kami beritahukan. Kasus ini dalam penyelidikan. Sementara jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Mirsa, sesosok mayat ditemukan warga di dalam rumah kontrakan. Petugas ber-APD lengkap mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Warga Jalan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam rumah kontrakan. Dikhawatirkan terpapar COVID-19, warga tak berani mendekat dan mengevakuasi korban. Petugas dari rumah sakit dan tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi korban. Dari hasil olah TKP, korban atas nama Dedi merupakan seorang pemulung yang jarang pulang ke rumahnya. Korban telah tewas lebih dari 3 hari. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh pria yang diduga telah berumur 50 tahun ini. Diduga korban tewas akibat penyakit yang dideritanya. Diketahui tadi, tapi diperkirakan sudah 3 hari karena tidak keluar rumah, sehingga dicek oleh warga. Kebetulan almarhum tinggal sebatang kara, dia sebagai pemulung ya, pemulung. Nah, diperkirakan mungkin karena sendiri dia sakit, ya kalau kita lihat sakitnya mungkin dia punya penyakit. Untuk penyelidikan lebih lanjut dan mengetahui penyebab kematian korban, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cibabat Kota Cimahi untuk diotopsi. Dari Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Mirsa, polisi menggerebek kampung berjuluk Las Vegas yang kerap dijadikan tempat judi dan peredaran narkoba beromset jutaan rupiah per hari di kota Medan. Dari lokasi diamankan sejumlah pelaku judi yang sempat kabur dan bersembunyi di hutan. Petugas menggerebek salah satu lokasi yang tersembunyi di Desa Semencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara yang kerap dijadikan tempat judi dan peredaran narkoba. Dari penggerbekan para pelaku kabur, petugas hanya menemukan puluhan mesin judi yang masih menyala ditinggalkan para pemainnya. Dari penyisiran, 4 orang pelaku judi diamankan saat bersembunyi di hutan. Di lokasi lain, petugas juga mengamankan sejumlah orang yang tengah asik bermain judi. Sejumlah barang bukti diantaranya 52 gram lebih sabu, alat isap, puluhan mesin judi jackpot dan judi tembak ikan diamankan ke Mapolrestabes Medan. Lokasi digerebek atas laporan warga yang resah karena kampungnya banyak kegiatan judi dan peredaran narkoba secara terang-terangan hingga dijuluki sebagai Kampung Las Vegas. Dari penyelidikan, polisi menemukan 7 lokasi yang kerap dijadikan tempat judi dan peredaran narkoba. Untuk mengelabui petugas, para pelaku selalu berpindah tempat dalam menjalankan aksinya. Banyak 4 orang, kemudian kita juga ada menyita beberapa mesin permainan ketangkasan berupa mesin judi ikan dan judi jackpot. Kemudian juga pada saat melakukan penggeledahan di salah satu TKP, kita juga menemukan barang bukti narkotika seberat sekitar 52 gram lebih. Polisi akan melakukan patroli rutin dan pemeriksaan secara berkala antisipasi munculnya kembali arena judi dan peredaran narkoba di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan.
Mirsa, artis Erdian Aji Prihartanto atau Anji menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Meski demikian, proses hukumnya dipastikan tetap berjalan. Menggunakan baju tahanan dan pengawalan ketat, musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji Jumat kemarin dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen tim terpadu BNNP DKI. Meski demikian, tim terpadu juga merekomendasikan proses hukum tetap berjalan. Asesmen dilakukan berdasarkan permintaan keluarga Anji. Musisi ini akan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan. Kami sudah menerima hasilnya dari tim asesmen terpadu BNNP DKI Jakarta. Yang isinya pada intinya ada 2 hal. Ya, yang pertama terhadap TSKAN itu agar dilakukan rehabilitasi medis berupa rawat inap di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Yang kedua, melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Tiba di RSKO Cibubur, Jakarta Timur, Anji menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak dan menyesali perbuatannya. Saya doain semoga berjalan dengan baik. Dia nyesel kan, Ji? Pasti, sangat menyesal. Oke, Bang. Dia ada yang disampaikan, Ji, buat Tansi. Minta maaf aja semuanya dan minta doanya. Anji ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada sebuah studio di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. 30 gram ganja jadi barang bukti yang disita petugas. Dari Jakarta, Rio Manik dan Miftahul Gani melaporkan. Mirsa, seorang anak di wilayah Pertukangan, Jakarta Selatan menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Aksi pelaku selama 5 tahun akhirnya terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada temannya dan melapor ke kepolisian. Barang bukti pakaian dalam wanita disita kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada kasus tindak asusila yang dilakukan seorang ayah kandung kepada anak wanitanya. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak korban berusia 9 tahun hingga saat ini berusia 14 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban berani menceritakan kisahnya ke teman dekat. Selama 5 tahun korban tak berani bercerita karena di bawah ancaman pelaku. Pelaku dan korban tinggal berdua karena sudah bercerai dengan istri. Aksi pelaku diperbuat sejak mereka tinggal di Riau dan terus dilakukan hingga pindah ke kawasan Petukangan, Jakarta. Di mana pelaku tersebut adalah ayah kandung sendiri atas nama Herdin dengan umur 43 tahun. Kemudian tahun 2021 itu korban. Setelah kejadian, korban akan diberi pendampingan termasuk menjalani trauma healing. Sementara pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Dan seorang oknum anggota TNI terlibat dalam kasus pembunuhan wartawan di Simalungun, Sumatera Utara yang direncanakan salah satu pelaku. Korban dihabisi karena melakukan aksi pemerasan. Sergap segera kembali sesaat lagi.